sarjana pendidikan. Saya adalah pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Gondang Mojokerto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024-2025 dari LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 25 Januari 2025 di kelas 6 dengan materi Qadha dan Qadar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Rasa kurang sehat. Kenapa rasa kurang sehat? Oh gila, karena ini memang musim hujan, dijaga kesehatannya agar tidak mudah terkena Penyakit. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama seperti biasanya agar setiap nanti yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Berdoa dipimpin Arasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma ighfirli dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anak, sebelum saya lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, disiapkan dulu alat-alat tulisnya. Sudah siap semua? Sudah. Coba dikeluarkan. Ini termasuk buku paket agama Islam yang akan kita pelajari hari ini. Alat-alat tulis, buku tulis dikeluarkan semuanya. Nanti tidak apa? Nah, tidak terburu-buru, disiapkan dulu. Ayo. Sudah? Sudah. Saya absen untuk hari ini. Oke. Arasi hadir. Bila Marvel. Oke, semuanya sudah hadir nggih? Hadir. Meskipun ada yang kurang sehat, rasa nggih tidak apa-apa, yang penting tetap semangat belajar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan disimak dulu video yang akan saya tayangkan di layar ya, silakan disimak. Hadir memang yang pagi nyanyi bang, bukan baca berita. Oh iya bang, pagi nyanyi pakai beritanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesan martabak, serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, lo tahu kenapa masih nanya ngapain di sini? Tanya keselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian kopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Memang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang benar ya ini. Ya, memang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qada. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya terjadi itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaf. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan di dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir kubra yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaf ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusaha dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas sisi Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang
bukan doa. Ya, itu tadi sedikit gambaran tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Tentang apa tadi kira-kira? Kodok dan kodar. Ada yang tahu nggak kira-kira tadi kodok dan kodar itu apa? Hah? Tentang takdir baik atau buruknya semua manusia. Oh ya, anak-anak, biar belajarnya lebih semangat, saya ada tips untuk kalian semua biar tidak ngantuk karena ini masih pagi juga, mungkin tadi sarapannya terlalu banyak atau mungkin ada yang belum sarapan ya. Nih, apa permainannya atau gamenya adalah lakukan apa yang saya lakukan. Artinya kalian harus meniru apa yang Pak Guru lakukan, bukan yang Pak Guru ucapkan. Ya, sudah siap semuanya? Sudah. Ada yang ditanyakan? Sudah ngerti ya? Yes. Baik. Kita mulai konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang kepala. Pegang telinga. Pegang hidung. Nah, mana ada yang salah? Pegang apa? Pipi. Kok ada yang pegang hidung? Nah, berarti tidak konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya kira sudah cukup ya. Sudah ada yang tidak ngantuk lagi ya. Nah, wis. Materi hari ini adalah tentang iman kepada kodok dan kodar. Tadi sudah dilihat video sekilas apa sih iman kepada kodok dan kodar. Nah, lanjut. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada kodok dan kodar? Apa? Mempercayai apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang termasuk iman kepada kodok dan kodar. Iman kepada kodok dan kodar termasuk rukun iman yang keberapa? Iman yang keberapa? Apa saja rukun iman coba? Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada rasul atau utusan Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang terakhir adalah iman kepada Allah yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Ini. Untuk mengetahui apa itu iman kepada kodok dan kodar, nah ini silakan diperhatikan di layar. Memahami makna iman kepada kodok dan kodar. Kodok dan kodar dalam ajaran Islam termasuk rukun iman yang keenam. Kodok dan kodar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah. Jadi kita harus mempercayai dan iman apapun yang telah Allah takdirkan kepada kita. Pengertian iman kepada kodok dan kodar. Coba dibaca, silakan. Kodok dan kodar adalah sama-sama merupakan ketetapan keputusan kehendak Allah atas seluruh makhluknya. Sebagai pendapat mengatakan kodok adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan kodar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Nah, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira maksudnya itu apa? Bisa. Oke, maksudnya gini. Kodok ini adalah ketetapan yang akan terjadi, artinya masih bisa jadi masih ditulis atau disiapkan untuk kita. Nah, sedangkan kodar adalah yang telah
terjadi. Berarti sudah tidak bisa dirubah. Berarti gitu kesimpulannya. Hubungan antara qada dan qadar. Apa saja? Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan dibawa kaidah-kaidahnya pula dengan perkataan lain. Segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita tidak usah heran kok tiba-tiba pada saat panas tiba-tiba terjadi hujan. Itu sudah ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah. Jadi tidak usah heran setelah pagi kok siang, setelah itu kok malam dan sebagainya. Nah, itu sudah ada yang mengatur. Macam-macam takdir. Yang pertama adalah takdir mubram. Adalah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Artinya sudah jelas takdir Allah tadi tidak bisa dirubah atau ditawar. Ada yang bisa memberikan contoh takdir mubram? Kita dilahirkan di dunia. Nah, dilahirkan di dunia. Terus yang lain sebelah sini apa? Contoh takdir mubram. Kita dilahirkan di dunia tidak bisa berubah kelamin. Nah, ini lebih jelasnya lagi ya. Kita dilahirkan di dunia ini maksudnya gimana? Berjenis kelamin laki-laki misalkan. Ini tidak bisa berubah. Kalau sudah laki-laki ya sudah laki-laki. Pak, kan ada sekarang plastik dan sebagainya. Berarti itu menentang ketetapan Allah dan hukumnya haram. Atau misalkan lagi ditakdirkan dengan tubuh yang besar. Nah ini, ya wes tidak usah minta Allah kok aku tubuhnya besar. Nah ini tidak boleh. Kita harus senantiasa bersyukur dengan apapun yang telah ditakdirkan kepada kita. Lanjut yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang mungkin masih dapat dirubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah mengizinkannya. Ada yang bisa memberikan contoh? Angkat tangan. Ayo. Gimana? Ayo. Kalau kita mau sukses harus bisa berusaha. Yang lain. Ada lagi. Ayo. Takdir yang bisa dirubah. Sudah? Sebenarnya bisa, nggak mungkin karena malu atau bingung ya. Oh benar, apa salah gitu ya. Takdir yang bisa dirubah contohnya benar sekali tadi. Misalkan seperti prestasi. Awalnya masih pada saat masuk SD kelas 1 misalkan, masih belum bisa membaca. Karena keinginan yang kuat, oh aku harus bisa merubah takdirku menjadi anak yang pintar, anak yang hebat. Bagaimana caranya? Belajar. Pasti bisa, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, seperti yang di video tadi, semuanya sudah diatur oleh Allah, jadi kita tinggal santai-santai. Itu yang sah. Jadi kalau kita ingin menjadi lebih baik, kita harus berusaha merubahnya. Dengan apa? Berusaha dan berdoa. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Artinya pasrah, ya. Mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Nah itu seperti yang tadi dalam video, kalau kita ingin baik, kita ingin lebih baik, maka harus berusaha. Tidak boleh hanya pasrah saja, harus juga diimbangi dengan
berusaha. Membentuk manusia memiliki akhlak memudah atau sifat terpuji. Menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah. Nah, ini akan selalu bersyukur kalau kita sudah iman dan percaya kepada qada dan qadar. Manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Nah, ini perilaku beriman kepada qada dan qadar. Melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. Mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan tabah. Jadi tidak akan mudah marah-marah. Kok saya diciptakan begini ya, kok gak begini? Itu kalau kita tidak percaya kepada qada dan qadar. Berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Melatih diri untuk sabar dan tabah. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Nah, ini seringkali yang kita kurang sabar atau tidak menerima contoh. Misalkan diberi fisik atau tubuh yang kecil. Ini biasanya kok aku kecil? Ya, kok aku kecil sendiri? Padahal masih besar. Padahal kalau kita mau bersyukur, ketika kita memiliki tubuh yang kecil, ini akan semakin ringan. Salah satunya kalau lari misalnya, ini akan lebih cepat dari yang besar. Biasanya begitu, tapi karena kita tidak bersyukur, Allah yang mesti kalah dengan yang besar. Nah, ini akibatnya akhirnya kita tidak akan bersyukur. Selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Nah, ini kita harus tetap selalu yakin dan percaya. Misalnya, kok hari ini ternyata mendung, oh alhamdulillah, biar tidak panas pembelajarannya. Kita harus selalu berbaik sangka terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ya, baik. Saya kira materi untuk hari ini itu hanya sebagian saja. Ya, silakan dibuka buku materinya, buku paket Pendidikan Agama Islam halaman 124. Ayo dibuka semuanya 124. Sudah ketemu? Sudah. Oke, silakan dibuka semuanya dulu. Sudah ya? Nah, setelah ini akan ada games atau permainan, tapi biar lebih lengkap nanti materinya kalian baca dulu di buku paket. Nanti biar jelas bagaimana ya. Ini, namun sebelum itu saya bagi kelompok dulu, berhitung 1 sampai 4 dari sini. Ya. Nanti yang mendapatkan angka 1 ngumpul di 1, ya. Oh, 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3 kembali lagi 1 sampai 3. Nanti yang dapat angka 1 sini, 2 sini, 3 sini ya. Bisa dimengerti? Bisa. Silakan berhitung. 1, 2, 3, 4, 1. Nah, silakan yang 1 ngumpul di sini, bawa alat tulisnya di atasnya juga. Yang 2 sini, yang 3 sini, ayo. Ayo cepat. Oke, yang 1 tetap di sini sampai. Nah, pindah. Nah, oke. Dua di sini. Sudah lengkap? Oh iya.
Semuanya ya. Ya. Kalau sudah, silakan dibaca dan dipelajari tadi ya di halaman 124 bab 7 tentang iman kepada qada dan qadar. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Mungkin apa yang perlu dicatat atau perlu diingat. Ya, ini silakan dibaca. Saya kasih waktu 10 menit. Cukup ya? Penting bisa dicatat atau diingat saja berapa saja. Gimana? Kelas ini sudah berapa banyak? Sudah selesai? Sudah didiskusikan dengan teman-temannya ya? Sudah. Apa saja tadi yang ada di buku silakan diingat ya. Setelah ini kita akan bermain ya, games menjawab sambil bermain, belajar sambil bermain. Yuk, silakan persiapan dulu. Nanti satu kelompok siapa dulu yang maju ya. Siapkan dulu. Ya, ini bisa. Ayo dibantu. Oke, nanti ini aturannya. Ini kan ada 3 kelompok ya. Nanti antri gantian satu yang lain belakangnya baris persiapan ya. Contoh sini Mas. Sini, Ahmad sini. Nah, contoh ya, saya dulu. Nah, gimana? Nih. Jadi kita harus menyesuaikan gerakannya dengan sepatu. Misalkan ini ya, ini. Pertama, satu, berarti gini, loncat, miring, ya, lurus, miring, baru boleh menjawab. Setelah itu ganti temannya yang lain lari biasa kalau kembalinya ya. Yang ke sana saja. Nah, loncat sesuai sepatu yang dikatakan tersebut. Ya, ada pertanyaan? Ya, tidak. Jadi disiapkan pensil atau pulpen ya untuk menjawab di sana. Jadi satu kelompok, satu pensil. Sudah ya, ayo silakan kalau sudah baris ke sini semuanya ayo. Lanjut.
Seru ya, sangat menyenangkan. Nah, lucu juga ya. Meski terus untuk yang selanjutnya akan saya nilai dulu hasil dari kalian. Silakan ditunggu sebentar. Saya nilai, nanti saya umumkan siapa yang menjadi juara. Ya, saya nilai dulu. Baik, sudah selesai. Saya umumkan dari yang juara 3 dulu atau yang menjawab paling sedikit. Ya, ini dari kelompok 2, silakan maju, bisa perwakilan atau semua yang nggak apa-apa, baris di sebelah sana. Kelompok 2 ya, ini juara 3, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini sebelah sana, agak geser ke sana. Terus geser ke sana, terus pol. Yang juara 2 adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Hati-hati. Nah, sebelah sana. Untuk yang juara pertama atau menjawab dengan jawaban paling banyak kelompok 3, tepuk tangan. Ya. Nah, ini kelompok. Nah, ini yang juara 3, juara 2, juara 1 ya. Tepuk tangan. Jadi semangat lagi untuk pembelajaran yang selanjutnya ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Udah ya. Nah, kira-kira kesimpulan untuk kegiatan hari ini apa saja? Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Iman artinya berarti meyakini dengan sepenuh hati atau percaya, mengucapkan secara lisan dan membuktikannya melalui perbuatan atau praktek dalam kehidupan sehari-hari. Qada menurut bahasa adalah ketentuan atau ketetapan. Qada merupakan istilah adalah ketentuan atau ketetapan Allah terhadap makhluk-makhluknya sejak zaman azali atau zaman dahulu kala sebelum manusia diciptakan. Sedangkan qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketetapan. Qadar menurut istilah adalah ketetapan Allah yang terjadi kepada makhluknya. Sebagai seorang muslim, kita harus beriman kepada qada dan qadar. Nah, saya tanya dulu dari kelompok 1. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Terus tegang, kenapa kok tegang? Baik. Yang kelompok 2, gimana pembelajaran hari ini? Seru. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Apa ada yang kurang untuk hari ini? Tidak. Nah, sebelah sini gimana pembelajarannya hari ini? Senang. Seru. Menyenangkan. Sangat seru dan menyenangkan. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Insya Allah semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke. Jangan lupa anak-anak, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang lingkungan di bab 8. Disiapkan ya semuanya, yang terutama kesehatannya, karena
sekarang ini juga musim hujan, musim angin, musim banyak sekali ya. Ini kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan agar tidak mudah terkena penyakit, agar kita selalu sehat dan tidak bolos sekolah. Ya, nih. Sekian untuk hari ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan baca doa dipimpin Marvel ya. Ayo silakan baca doa Marvel. Selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ja'alni ilman nafi'an warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma ighfir li wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.